Selamat siang anak-anak kelas 12 semua, Om Swastiastu. Hari ini Pak akan bahas lagi sedikit materi kita minggu lalu, yaitu intisari nilai Pancasila dari sila ketiga, Persatuan Indonesia, sila keempat, dan sila kelima. Sehingga nanti kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Ya. Nah, Pak lanjutkan dulu yang minggu lalu. Kita sudah bahas sampai di sila kedua. Jadi kemarin kita sudah bahas intisarinya, bahwasannya intisari nilai sila kemanusiaan adil dan beradab itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat. Ya, nation state. Ingat ada istilah nation state. Pak lanjut dulu. Di sila Persatuan Indonesia, di Persatuan Indonesia itu yang paling pokok anak-anak adalah kita tidak menghendaki yang namanya rasa bangga kepada bangsa Indonesia atau kepada bangsa sendiri dengan fanatisme yang berlebihan. Fanatik akan diri sendiri, golongan maupun yang lain secara berlebihan. Atau istilahnya adalah chauvinisme. Chauvinisme adalah paham atau tindakan seseorang atau kelompok yang menunjukkan rasa bangga secara berlebihan. Di misalnya ada contoh seperti ini, barangkali di Bali di masyarakat ada soroh, ada wangse gitu misalnya. Nah, dengan meninggikan sorohnya sendiri, kemudian merendahkan orang lain. Itu chauvinisme, fanatik yang berlebihan. Itu inti dari nilai sila Persatuan Indonesia. Kemudian di intisari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam musyawarah perwakilan adalah di Indonesia itu menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat. Apapun permasalahan, apapun kendala-kendala yang ada sebelum pengambilan keputusan, kita seharusnya melakukan rapat atau musyawarah dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan yang lebih luas, itu kita sudah familiar dengan musyawarah mufakat. Jadi konsepnya gimana? Yang menjadi terbaik itu adalah semua baik-baiknya orang itu terwakili. Itulah disebut dengan mufakat. Di dalam menghasilkan sebuah keputusan, sudah tentu kita tidak akan bisa memuaskan semua orang, semua komponen. Itu resiko dari setiap keputusan yang kita ambil tidak akan bisa memuaskan atau memenuhi keinginan semua orang, dan pasti ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima, ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa tidak diuntungkan atau dirugikan. Itu namanya konsekuensi. Setiap keputusan yang diambil walaupun telah melakukan musyawarah, itu konsekuensinya adalah akan ada yang merasa senang, akan ada merasa diuntungkan maupun dirugikan. Biasanya hasil dari keputusan itu pihak-pihak yang merasa diuntungkan, pihak-pihak yang merasa senang, itu cenderung akan mendukung, menguatkan. Pihak-pihak yang merasa dirugikan, tidak searah dengan keputusan kita ambil, cenderung akan melemahkan, mencari titik kelemahannya, mencari kelemahan untuk melakukan serangan balik. Kemudian di bangsa Indonesia itu tidak mengenal sistem diktator. Diktator itu memerintah atau mengambil sebuah keputusan tanpa pertimbangan, atau istilahnya diktator itu tangan besi gitu, ada yang bilang tangan besi. Artinya dia memerintah semaunya, tidak memperhatikan rambu-rambu, tidak memikirkan orang lain, itu diktator mayoritas. Kemudian tirani minoritas itu yang kecil yang berkuasa, kemudian mengolah yang besar. Itu namanya tirani minoritas. Terakhir, di sila kelima, di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, intisarinya adalah negara Indonesia didirikan bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, lahir maupun batin.
Ya, jadi itu anak-anak yang menjadi inti dari Pancasila, dari sila 1 sampai sila kelima. Ini materi Pak sudah buatkan di e-learning, ada listen di sana. Barangkali mungkin Pak lupa apakah waktu kelas 10 udah Pak bahas. Listen itu ciri khas yang pertama tidak seperti ulangan. Kalau ulangan misalnya ada waktu 35 menit harus selesai, di listen itu nggak ada. Ya, selama belum overdue, itu masih bisa jawab. Misalnya sekarang saya jawab sampai slide ketiga, besoknya sampai seterusnya, silahkan, selama belum overdue. Beberapa Pak lihat, pemahaman di siswa itu adalah yang sudah buat, dia langsung kejar tayang, langsung diselesaikan. Ada 10 menit, entah itu belum paham atau memang sengaja, ya bukan seperti itu konsepnya. Anak pelajari sedikit demi sedikit, nanti ada soal juga, gitu. Ya, untuk di materi ini di Pancasila itu sudah semua Pak diskusikan dengan anak-anak, nanti juga ini bisa dilihat lagi di listen, itu sudah Pak buatin 2 listen, ada yang pertama dan kedua, silahkan dibuat, kemudian juga rekaman juga ada ya. Pak lanjut dulu materinya ke berikutnya, terakhir Pak udah siapin 11 pertanyaan, Pak akan ambil 1 orang, 1 kelas, siapa aja nanti, setelah Pak bahas materi kedua. Anak-anak, setelah kita bahas Pancasila, kita membahas hak dan kewajiban warga negara. Nah, pertanyaan Pak pertama, silahkan angkat tangan yang pengen jawab, apa itu hak dan apa itu kewajiban? Silahkan. Kalau ada yang mau jawab, silahkan angkat tangan. Pak nanyakan apa itu hak, apa itu kewajiban. Silahkan. Tunjuk tangannya. Kita akan bahas hak dan kewajiban warga negara. Kalau ada yang mau coba jawab pertanyaan Pak, apa itu hak dan apa itu kewajiban? Silahkan. Tunjuk tangannya. Silahkan. Oke, silahkan Bella, langsung dijawab. 12 sampai 9. Perkenalkan, saya Nima Debela dari kelas 12 sampai 9, nomor absen 8. Iya. Hak adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh seseorang ataupun kelompok, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Berarti keduanya harus dilakukan. Benar itu? Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan oleh kelompok, artinya dia berkewenangan untuk melakukan sesuatu tersebut, sedangkan kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan. Kalau haknya apa tadi? Hal yang boleh dilakukan, artinya dia memiliki kewenangan atas Kalau hak itu boleh nggak dilakukan? Boleh, Pak. Kan terserah dia. Kan itu sudah haknya dia, kebebasan dia. Oke. Guys. Anak-anak, Pak akan bahas. Lagi satu, Pak nanya, menurut Loli, apa itu warga negara? Adici angkat tangan, Mas. Ya, silahkan. Menurut saya, warga negara adalah seseorang atau sekelompok orang yang baik itu yang tinggal di dalam satu negara maupun tinggal di luar negeri namun tercatat secara hukum sebagai warga negara di suatu negara. Dibuktikan dengan kepemilikan apa namanya? Lupa, Pak. Lupa. KTP. KTP ya. Oke. Nah, sudah kejawab keduanya. Jadi Pak kasih konsep, silahkan anak lihat dulu. Pertama, yang disampaikan Bella tadi, kita awali dari hak. Hak itu sederhananya adalah sesuatu yang boleh diambil, boleh tidak. Itu hak. Kemudian, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Itu kewajiban. Kemudian konsep berikutnya gimana? Hak dan kewajiban itu harus seimbang.
Anak-anak sudah terbiasa hak dan kewajiban harus seimbang. Sudah biasa dengar. Berikutnya, jika hak lebih besar dari kewajiban, maka dalam kondisi itu kita akan merugikan orang lain. Akan tetapi, jika kewajiban kita lebih besar daripada hak, yang dirugikan adalah diri sendiri. Jadi Pak ulang, konsepnya ini sederhana banget. Tapi anak-anak harus pahami, hak adalah sesuatu yang boleh diambil, boleh tidak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Konsep berikutnya gimana? Hak dan kewajiban harus seimbang. Ini, nah, kayak pulpen yang Pak pegang, kamu bisa lihat harus seimbang. Ya, jika haknya lebih besar dari kewajiban, dia akan merugikan orang lain. Jika kewajibannya lebih besar, dia akan merugikan dirinya sendiri. Itu hak dan kewajiban. Contoh yang paling sederhana barangkali adalah yang merupakan kewajiban membantu orang tua. Itu harus. Kemudian hak, bekal masuk. Itu anak-anak, bekal masuk itu adalah hak. Boleh nggak saya ambil? Boleh. Atau saya nggak ambil, Pak, saya hari ini mau ke sekolah misalnya sudah biasa, terus saya nggak ambil bekalnya, boleh. Justru senang orang tuanya, itu hak. Contoh lagi, besok kalau Anda kerja, yang menjadikan kewajiban itulah pekerjaan yang harus kalian selesaikan, atau yang dibebankan ke kalian, itu namanya kewajiban. Yang jadi hak apa? Misalnya gaji. Boleh nggak ngambil gaji? Boleh. Saya ambil gaji, saya boleh? Boleh. Itu hak. Boleh nggak bekerja? Nggak boleh. Karena bekerja itu kewajiban, gaji itu hak. Ya, atau mungkin yang agak krusial, selain bekerja itu tadi, saya nggak ambil gaji saya langsung sumbangkan, boleh. Nah, di bawahnya, hak yang kita miliki dibatasi oleh hak orang lain. Setiap orang punya hak, walaupun setiap orang punya hak, hak yang dia punya itu tidak boleh mengganggu hak orang lain. Misalnya, barangkali anak-anak kenal dengan istilah privasi. Kasih contoh ini, setiap orang punya mata, betul? Setiap orang punya mata, setiap yang punya mata boleh melihat apapun, berhak melihat apapun. Tapi yang kamu lihat itu tidak boleh mengganggu hak orang lain. Mentang-mentang punya mata, orang mandi kamu lihatin, nih suruh saya punya mata, saya liatin, saya lihat orang mandi. Kan saya punya mata, boleh ngelihat. Ini nggak seperti itu. Dibatasi oleh hak orang lain. Walaupun kamu punya mata, berhak melihat apapun, ya kita dibatasi. Nggak mungkinlah kita berhak melihat orang mandi. Mungkin. Itu contoh sederhananya. Ya. Atau mungkin saya punya tangan. Tangan itu fungsinya untuk mengambil, saya berhak ngambil apapun, ya nggak boleh. Itu contoh sederhananya. Ya, saya kira ini nggak ada masalah. Masih ringan. Berikutnya, nah, warga negara ini nggak usah dibuat, tapi Pak kasih di di listen juga ada, nggak usah di screenshot juga, nanti Pak buatin screenshotnya di listen itu sudah ada semua, tinggal isi aja. Warga negara itu bahasa asingnya terjemahan dari citizen. Citizen itu bahasa Inggris artinya adalah petunjuk sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, setanah air, atau warga dari suatu organisasi perkumpulan. Itu pengertian citizen. Warga negara dapat diartikan sebagai anggota dari organisasi yang bernama negara. Warga masyarakat, anggota dari organisasi yang disebut masyarakat. Nah, itu warga negara. Berikutnya, ini simak aja, anak, konsep aja ini. Warga negara, suatu negara dikatakan sebagai subjek hukum. Subjek hukum itu adalah pelaku hukum. Ya, jadi suatu negara dikatakan sebagai subjek hukum harus memiliki warga negara. Kemudian, warga negara sebagai salah satu unsur hakiki, dasar, unsur pokok dari suatu negara memiliki hak dan kewajiban dijamin oleh undang-undang. Di
kita sebagai warga negara, nanti ke belakang kita akan ngomongin apa sih hak dan kewajiban kita. Ya, berikutnya, warga negara itu ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, segenap bangsa. Kemudian melindungi, ada perlindungan hukum bagi seluruh tumpah darah Indonesia tanpa kecuali. Berikutnya, nah ini disimak aja karena Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas siapa yang menjadi warga negara. Jadi ini tolong diingat, siapa itu warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945? Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, jadi ada pengertian warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Siapa itu warga negara? Warga negara Indonesia adalah warga negara orang-orang bangsa Indonesia asli. Pengertian ada warga bangsa Indonesia asli, ada yang palsu, Pak. Bukan, asli dan turunan. Yang asli itu memang dari awalnya semenjak dia lahir, kakek nenek dan kakek-kakek nenek-neneknya orang Indonesia. Itu warga yang asli. Kemudian dari bangsa lain, misalnya ada yang pindah kewarganegaraan dan lainnya, disahkan dengan undang-undang. Buktinya, dia punya akte kelahiran, punya kartu keluarga, punya KTP. Itulah dokumen sebagai warga negara. Berikutnya, dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban kepada negara. Selain itu, warga negara juga punya hak yang dilindungi oleh negara. Atau singkatnya gini, warga negara itu punya hak dan punya kewajiban ke negara. Di belakangan kita bahas apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dalam hubungan internasional, setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang asing. Semuanya itu disebut penduduk. Ada warga negara Indonesia, kemudian karena ada misalnya di lingkungan itu ada akomodasi, ada villa, dan lain sebagainya, selama dia nginep itu orang-orang asing itu sementara disebut penduduk di sana. Jadi semuanya baik yang warga negara di sana maupun orang asing. Itu namanya penduduk. Berikutnya, setiap warga negara adalah penduduk suatu negara. Sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara karena mungkin saja ia adalah orang asing. Jadi ingat, setiap warga negara adalah penduduk. Setiap penduduk belum tentu warga negara. Seperti tadi, katakanlah di Ubud, ada 100 orang warga negara Indonesia. Lagi datang 50 orang warga asing, maka 150 orang itu namanya penduduk. Kemudian 100-nya adalah warga negara, 50-nya orang asing. Kemudian penduduk suatu negara mencakup warga negara dan orang asing yang memiliki hubungan berbeda dengan negara. Penduduk negara itu mencakup warga negara dan orang asing. Ingat. Lanjut. Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tidak terputus meskipun berada di luar negeri. Jadi gini, kalau kamu adalah seorang warga Indonesia, walaupun diam di luar negeri, katakanlah merantau ke kapal pesiar luar negeri, tetap masih mempunyai hubungan dengan negara Indonesia. Ya, sedangkan orang asing hanya mempunyai hubungan selama bertempat tinggal di wilayah negara tersebut. Tamu atau orang asing selama dia nginep di kita ada hubungan sama dia, kita sebut dia sebagai penduduk kita selama dia diam di wilayah kita. Besok begitu dia sudah balik, kita nggak ada hubungan lagi. Beda dengan warga negara Indonesia, kamu mau di luar negeri, tetap warga negara Indonesia. Setiap negara berdaulat
berhak menentukan sendiri syarat untuk menjadi warga negara. Syarat-syarat untuk menjadi warga negara itu ditentukan oleh negara itu sendiri. Ya, sini Pak sudah tulis, setiap negara berdaulat berhak untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk menjadi warga negara. Nah, berikutnya, ini yang paling penting, tolong dilihat, ini aja lagi 2, karena tadi lewat sedikit waktunya. Syarat menjadi warga negara ada 2. Ini paling sering ditanyakan dan paling sering membingungkan. Syarat pertama, itu namanya asas ius soli. Ya, syarat pertama itu syarat menjadi warga negara ada 2. Pertama, ada namanya ius soli. Ius soli itu adalah kewarganegaraan ditentukan oleh tempat lahirnya. Ius soli adalah kewarganegaraan ditentukan oleh tempat kelahirannya. Contoh, kamu, Pak, kita semua menganut ius soli. Lahir di Indonesia, langsung jadi warga negara Indonesia. Itu ya? Itu namanya ius soli. Jadi sekali lagi, ius soli, status kewarganegaraan ditentukan oleh tempat lahirnya. Di mana dia tinggal, dia sebagai warga itu. Lahir di Indonesia, ya kita warga negara Indonesia. Yang kedua, itu namanya adalah ius sanguinis. Ius sanguinis itu adalah asas keturunan atau hubungan darah. Artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Ini orang tanya. Orang tuanya, misalnya seseorang adalah warga negara A karena orang tuanya warga negara A. Perhatikan, contoh tadi, ada seseorang lahir, begitu lahir di Indonesia, dia langsung menjadi warga negara Indonesia. Itu namanya adalah ius soli. Ius sanguinis gimana? Berdasarkan orang tuanya. Contoh, mungkin belakangnya sudah. Oke, contoh ius sanguinis itu gini. Si A dan si B warga negara Indonesia. Dia menikah. Habis itu, dia punya rumah di Singapura. Kemudian dari pernikahannya, dia melahirkan anak di Singapura. Anaknya itu tetap warga negara Indonesia. Karena orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Kalau yang dianut adalah ius soli, maka anak yang lahir itu adalah warga negara Singapura. Itu. Ya. Berikutnya, dalam hubungan antar warga, seseorang dapat pindah tempat dan berdomisili di negara lain. Ya, kemudian apabila seseorang atau keluarga yang tempat tinggal di negara lahir melahirkan anak, status warga negaranya tergantung asas yang berlaku di negara itu. Pertama, kita boleh pindah. Aduh, saya bosan jadi warga negara Indonesia, saya akan pindah menjadi warga negara Jerman. Boleh, sepanjang pemerintah negara Jerman itu nerima. Saya berhenti jadi warga negara Indonesia, besok status warga negara Jerman, itu misalnya. Boleh. Nah, berikutnya, status kewarganegaraan itu tergantung asas yang berlaku di tempat orang tuanya. Pertanyaannya, di Indonesia itu menganut ius soli apa ius sanguinis? Ius soli. Ya. Berikutnya, perbedaan asas yang dianut negara menyebabkan ada status bipatrid dan apatrid. Ya, jadi karena negara itu berbeda-beda asasnya menyebabkan adanya bipatrid atau apatrid. Bipatrid, 2 punya kewarganegaraan. Ya. Jadi ini contohnya, kamu lihat Adi dan Ani ini suami istri. Dia adalah warga negara A. Misalnya Pak tulis dia warga negara Indonesia. Dong perhatikan, kenapa kok seseorang bisa punya 2 kewarganegaraan? Punya 2 kewarganegaraan namanya bipatrid. Ini lihat dulu. Adi dan Ani ini menikah. Dia warga negara Indonesia.
tapi diam di Singapura. Di Indonesia menganut ius sanguinis. Kemudian di Singapura menganut ius soli. Nah, ini kasus. Adi dan Ani, suami istri. Dia adalah warga negara Indonesia. A ini anggap Indonesia. Di Indonesia, atau warga negara A ini menganut ius sanguinis. Dimanapun dia lahir, dia adalah warganya. Itu menurut ius sanguinis, karena garis orang tuanya. Berikutnya, negara B manus ius soli. Siapa yang lahir di sana, dia warga negara di sana. Kemudian lahir anak bernama Dani. Maka keduanya itu dia adalah warga negara. Menurut negara A yang sanguinis, Dani adalah warga negaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Menurut warga B, dia juga warga negaranya. Kenapa? Karena dia lahir di negara itu. Ya kan? Ingat, ius soli, tempat lahir di mana dia lahir, di sana warga negaranya. Kemudian, ius sanguinis keturunan, ini keduanya. Berikutnya, apatrid itu tanpa kewarganegaraan. Berarti Pak sudah jelasin 3. Ada penduduk mempunyai 1 warga negara, kayak kita, warga negara Indonesia. Ada kemungkinan dia punya 2 kewarganegaraan, seperti tadi. Ada yang sama sekali tidak. Ini contohnya, Agus dan Ira ini nikah. Dia warga negara B, menggunakan ius soli. Diamlah dia di negara A, berstatus ius sanguinis, lahir anak Budi. Udah? Si Budi ini nggak punya kewarganegaraan. Itu namanya apatrid. Tidak punya kewarganegaraan. Ya. Oke. Itu aja anak-anak. Nanti kita sambung warga negara Indonesia. Jadi di pertemuan berikutnya itu kita akan bahas siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Ada yang anak yang lahir dari perkawinan yang sah, ini contohnya, misalnya kamu, misalnya Pak lahir dari yang sah, itu warga negara. Sampai nanti belakangan ini banyak, ada yang di luar nikah, lahir di luar nikah, itu warga negaranya siapa ya. Nah, hari ini kita sudah bahas, yaitu tentang kewarganegaraan. Ya, tentang kewarganegaraan, di mana ada yang punya 1 kewarganegaraan, ada yang punya 2, ada yang sama sekali nggak punya. Ya, yang punya 1 kewarganegaraan kayak kita, kalau dia punya 2 namanya bipatrid, kalau dia sama sekali tidak punya namanya apatrid. Ya, oke, sebelum Pak tutup, Pak sudah siapkan 11 pertanyaan. Silahkan angkat tangan. Borongan, siapa cepat dia dapat, langsung angkat tangan. Pak kasih waktu 10 menit, Pak punya 11 pertanyaan. Kalau bisa dibagi adil, Pak akan bagi adil 1 kelas, 1 AP itu 1. Kalau nggak ada, Pak akan kasih siapa cepat dia dapat. Kayaknya Pak masih ingat, masih hafal kok nama-nama murid tampang-tampang ya. Ya, silahkan. Angkat tangan, Pak sudah siapin 11 pertanyaan. Baru 2 orang, Bella AP 9 sama Loli AP 10. Itu sudah jawab. Silahkan. Kalau nggak ada, ya udah, ini saya buang aja. Ada? Silahkan. Ada 11 pertanyaan. Sudah siapin spesial tentang Pancasila kemarin. Silahkan. Kalau ada yang mau coba, silahkan angkat tangannya. Ya Pak, tunggu 1 menit aja. Kalau enggak, Pak akan akhiri. Ada? Ada yang angkat tangan ya? Pada marah nih semua ya? Ada pada kesel ya? Ya, silahkan. Dari 64 nggak ada, 64 device, entah ini apa namanya, masih on atau gimana, Pak kurang tahu. Padahal sudah Pak info, tolong dilihatin videonya. Masih no video. Ya. Oke,
Pak hitung sampai 10. 1, 2. Kalau nggak ada angkat tangan, Pak langsung Sinda Banduk Pramosanti. Karena tadi waktunya kado ngasih, ada anak ngobrolin tentang di daerah-daerahnya, ternyata waktu Pak keambil dikit. Oke, Loli. Ya, pertama, jelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Oh, itu pertama. Pancasila. Ya, silahkan. Pancasila sebagai dasar negara yang pertama yaitu dasar hukumnya pada alinea keempat pembukaan undang-undang di mana Pengertiannya, apa itu Pancasila sebagai dasar negara? Depannya, slide depannya. Sebagai dasar negara yaitu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh WNI dalam rangka pencapaian cita-cita. Ya, Pancasila sebagai dasar negara artinya menjadi dasar mengatur penyelenggaraan negara. Oke, nomor 1 sudah dijawab Loli, 12, AP 10. Terus silakan. Masih lagi 10. Siapa tahu angkat tangan dapat yang gampang. Kalau enggak, Pak akan akhiri. Ya, silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya sudah untuk hari ini. Ada? Silakan. Oke, ada Lisa Cynthia. Oke, Lisa, jelaskan pengertian nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ada di slide-nya. Jelaskan pengertian nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Lisa. Silahkan di-unmute, Lisa. Baik, bangsa Indonesia pada sila pertama yaitu bangsa Indonesia dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan atau yang artinya tidak etis. Tidak ateis. Ateis. Apa sudah di sana? Lisa? Apa kudona? Dari AP 11 nomor 21. Ya. Oke, ada lagi, silahkan. Nggak ada? Oke, Cynthia. Cynthia, silahkan di-unmute dulu. Cynthia Yuni, P7. Dengar? Dengar, Pak. Oke, nah ini Pak tanyakan, apa itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu apa? Oke. 1, 2, 3. Oke, terakhir silakan. Ada yang nanya lagi, ada yang pengen jawab lagi, silakan. Lagi 1 aja. Ini paling gampang dah. Silakan. Oke, Yuda, baru Pak bilang apa? Baru udah dijanyain Yuda. Jawab. Unmute dulu. Yuda. Ya, Pak. Kelas nih. Aduh, pertanyaan yang tadi, Pak. Nah, pertanyaan Pak gampang aja. Apa itu Chauvinisme? Chauvinisme adalah suatu kepercayaan yang menganggap bahwa kelompok kita sendiri lebih unggul dari kelompok yang lain. Lebih unggul dari kelompok yang lain. Yuda, apa kudona? Tapi 7, Pak. Nomor 35. Ya, Yuda AP7. Oke, sudah habis ya? Nggak ada lagi? Untuk hari ini, Pak akhiri Sinda Banduk Pramosanti. Om Santi Santi. Santi.